perang ini terjadi, kemungkinan besar Israel akan menggunakan hulu ledak nuklir. Kalau perang itu benar-benar terjadi, siapa yang akan menang, siapa yang kalah, kalah jadi abu, menang jadi arang. Turki ngerti sekali, Israel itu kalau bergerak itu mematikan. Ada kekhawatiran ya. Selama ini Turki masih anggota NATO. Turki punya standar persenjataan yang tinggi, sama dengan negara-negara NATO yang lain. Kalaupun terjadi konflik dengan Israel, itu akan lama. Ini juga yang dikhawatirkan oleh Israel. Israel sudah mulai fatigue ya. Israel sedang kewalahan, itu bagus. Banyak skenario yang mungkin dijalankan. Tidak mustahil Turki memiliki perjanjian rahasia dengan negara-negara lain, dan mereka akan melakukan hal-hal yang bersifat nuklir maupun bersifat non nuklir ya. Karena itu perjanjian-perjanjian rahasia. Ini kecemburuan Turki ini. Turki ini cemburu pada Cina. Turki ini di bawah Erdogan ini sedang hebat-hebatnya ya. Kalau tidak hati-hati, itu suatu perang dunia ketiga itu bisa muncul. Ini serba tidak pasti, mengambil hikmah juga kan dari statementnya Pak Prabowo kan di Shangri-La Dialogue kan. Mungkin itu yang dimaksud oleh Pak Erdogan. Ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one on one bersama saya Surya Perkasa. Pekan ini Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menjadi Newsmaker dunia. Dengan lantang Erdogan menegaskan Turki tak menutup kemungkinan mengirim tentara ke Israel agar Israel tak lagi semena-mena kepada Palestina. Turki juga menyamakan Israel dengan Nazi Jerman yang lenyap akibat melakukan genosida. Turki pun menyamakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seperti Hitler yang juga lenyap bersama Nazi. Ancaman Erdogan mendapat respon dari Israel. Israel menyebut Erdogan akan bernasib sama seperti Saddam Hussein, dikejar dan dihukum mati jika berani masuk Israel. Perang urat saraf semakin memanas antara Turki dan Israel. Apakah Turki akan menyerang Israel? Apa yang membuat Erdogan percaya diri mengecam Israel, sebuah negara yang sudah memiliki senjata nuklir? Analisis mendalam tentang kemungkinan Turki menyerang Israel ini akan kita dapatkan dari pakar hubungan internasional Universitas Pajajaran, Pak Teguh Reza Shah. Selamat sore Pak Reza, terima kasih atas waktunya sudah bergabung dengan kita. Selamat sore Medcom, salam dari Unpad di Bandung. Iya, selamat sore Pak. Pak Reza, ini sebelum saya bertanya lagi lebih jauh tentang maksud ancaman Erdogan ini, kita bedah dulu dari sisi yang menarik di mata publik nih Pak, yaitu sisi kekuatan perang Turki dan Israel. Publik penasaran apa yang membuat Turki berani mengancam Israel nih Pak. Kalau kita cek berdasarkan dari ranking Global Firepower atau GFP, kekuatan perang Turki dan itu kan jauh dari di atas Israel. Turki ranking 8 dari 145 negara, sedangkan Israel peringkat 17. Nah ini apakah ranking GBF Turki di atas Israel ini relevan Pak? Kalau kita lihat hubungannya dengan keberanian Turki mengancam Israel ini Pak Reza? Dalam pandangan saya, ranking itu bisa menggambarkan kuantitas dan kualitas ya. Tapi dalam kenyataannya, ranking itu belum tentu memenangkan sebuah peperangan. Karena menang tidaknya perang itu ditentukan oleh banyak faktor. Misalnya faktor kepemimpinan nasional. Kedua, faktor kualitas mereka yang berperang. Ketiga, kualitas diplomasi. Jadi didapatkannya atau tidak didapatkannya dukungan internasional. Selanjutnya faktor keuangan. Selanjutnya lagi faktor informasi dan teknologi. Selanjutnya masih ada lagi faktor kemampuan memainkan opini global. Jadi banyak faktor-faktor yang sebenarnya berpengaruh. Dan untuk itu saya tidak berani mengatakan kalau perang itu benar-benar terjadi, siapa yang akan menang, siapa yang kalah. Tapi saya teringat pada pepatah nenek buyut saya yang mengatakan, kalah jadi abu, menang jadi arang. Dalam artian, yang kalah dan yang menang sama-sama merugi. Itu pepatah dari kampung kami di Tanah Aceh. Terima kasih. Ya Pak Reza, ini kan kalau berdasarkan GFP ini kan melihat salah satu poin utama dari Israel ini kan kepemilikan senjata nuklir ya Pak Reza ya. Bahkan menurut GFP, Israel itu diperkirakan mempunyai sekitar 200 hulu ledak nuklir. Ini kalau melihat dari kepemilikan nuklir ini, apakah otomatis Israel dijamin menang atau bisa di atas posisinya ketika perang terjadi ini dengan antara Turki dan Israel ini Pak Reza? Kalau perang ini terjadi, ya, untuk menghindari kepunahan, ya kemungkinan besar Israel akan menggunakan
hulu ledak nuklir ya. Cuman masalahnya, kalau hal ini terjadi, maka yang berlaku adalah suatu doktrin namanya mutually assured destruction. Jadi kita ini sama-sama rusak. Yang rusak itu bukan hanya wilayah, tapi peradaban dan juga kehidupan di masa depan. Saya nggak yakin negara-negara di dunia ini sanggup meledakkan nuklir atas lawan. Karena kalau hal ini terjadi, tidak mustahil Turki memiliki perjanjian rahasia dan negara-negara lain. Dan mereka akan melakukan hal-hal yang bersifat nuklir maupun bersifat non-nuklir ya. Karena itu perjanjian-perjanjian rahasia di bidang-bidang pertahanan, keamanan, politik itu sangat tersembunyi. Itu hanya akan berlaku pada saat benar-benar dibutuhkan. Jadi ini juga yang dikhawatirkan oleh Israel gitu, di mana Israel itu belum apa-apa sudah mendesak NATO untuk mengeluarkan Turki dari organisasi Pakta Atlantik Utara ini. Ini saya baca dari statements di media massa Israel yang judulnya Times of Israel tanggal 29 Juli ini, di mana Israel itu khawatir jika konflik terbuka terjadi, itu akan membingungkan para anggota NATO dan menggoyahkan kepemimpinan global Amerika Serikat. Karena Washington sedang menghadapi banyak masalah serius di dalam dan di luar negeri, dan dikhawatirkan ini akan menyurutkan kepemimpinan global Amerika Serikat dan juga membingungkan anggota-anggota NATO yang lain. Karena secara teori, pasal 5 dari NATO itu mengatakan bahwa serangan atas salah satu anggota NATO adalah merupakan juga serangan bagi anggota NATO yang lainnya, dan mereka harus bergerak secara bersama-sama sesuai dengan konstitusi masing-masing. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh Israel. Jadi untuk itu saya pikir kalau kita berpikir dari pihak Israel, yang sejak dini itu Turki harus dikeluarkan dari NATO karena ada potensi NATO itu bisa pecah. Jadi ini yang terjadi. Baik Pak Reza, ini kan kita banyak masyarakat awam yang tidak tahu sebenarnya ranking kekuatan militer ini seperti apa sih sistemnya. Nah, banyak negara tanpa senjata nuklir dari posisi rankingnya di global GFP ini tinggi sama dengan Turki. Kalau dilihat sendiri, Indonesia itu bahkan rankingnya di atas Israel. Nah, Pak Reza kan tadi sudah menyinggung sedikit soal kekuatan militer ini kan banyak hitung-hitungannya, bukan tidak hanya dari jumlah kuantitasnya saja. Nah, jangankan senjata nuklir, alutsista Indonesia saja itu banyak, kita tahu bahwa banyak alutsista kita banyak yang perlu dimodernisasi, banyak perlu diganti, banyak yang perlu ditambah. Nah, ini kembali ke kekuatan militer Turki ini. Tanpa senjata nuklir, menurut Pak Reza, seberapa besar peluang Turki untuk mengimbangi atau bahkan menang jika betul-betul terjadi perang Turki-Israel nanti, Pak? Saya berpikir, saya mencoba melihat ya dari pandangan orang Turki sendiri ya. Saya teringat suatu statement yang dibuat oleh seorang wartawati Turki, namanya Sinem Koscioglu. Dia mengatakan statement dari presiden kami itu disalah tafsirkan oleh dunia. Yang terjadi adalah lost in translation katanya. Jadi pihak dunia itu tidak bisa membedakan apakah itu military operation, padahal yang presiden kami maksudkan adalah military involvement. Persis seperti pengalaman Turki di masa lalu di Karabakh, Syria, dan Lebanon. Jadi di mana Turki punya kemampuan mendukung oposisi dan juga mendukung pemerintah nasional. Jadi ini tampaknya yang akan dilakukan oleh Turki. Tapi bagaimanapun juga karena statement awalnya keluar dari Presiden Turki, maka tentunya Presiden Turki tersebut yang memiliki otoritas tertinggi untuk menjelaskan statement beliau ya. Tapi saya pikir kalaupun itu perang terjadi, saya nggak yakin itu akan terwujud. Yang terjadi adalah ini kecemburuan Turki ini. Turki terus terang cemburu ya. Gimana? Turki ini cemburu pada Cina. Karena Cina itu, kalau kita lansir dari statementnya Washington Post tanggal 24 Juli silam, itu judulnya sangat mengagetkan itu. Judulnya adalah China Brokers Palestinian Unity Declaration and Bid to be Global Mediator. Jadi Cina ini sudah berhasil mengumpulkan 14 faksi-faksi yang ada di Palestina, yang selama ini Turki itu ingin kumpulkan mereka dan ingin mereka mencapai suatu kesepahaman di Turki. Jadi Turki nggak, kan selama ini kita sebagai kalangan luar hanya tahunya kan Gerakan Pembebasan Nasional Palestina atau Fatah, kemudian Gerakan Perlawanan Islam Hamas kan. Tapi selanjutnya ada lagi organisasi lain
Dan Turki selama ini mencoba menggait mereka semua, misalnya Front Populer untuk pembebasan Palestina, Front Demokratik untuk pembebasan Palestina, kemudian Gerakan Jihad Islam Palestina, ada lagi Partai Rakyat Palestina, ada lagi Front Perjuangan Rakyat Palestina, kemudian ada lagi Gerakan Inisiatif Nasional Palestina. Jadi itu baru 8, yang ke-9 sampai 14 adalah Front Populer untuk Pembebasan Palestina atau Komando Umum. Kemudian ada lagi Uni Demokratik Palestina, nomor 11 Front Pembebasan Palestina, 12 Front Pembebasan Arab, 13 Front Arab Palestina, 14 Pelopor Perang Kemerdekaan Rakyat atau pasukan As-Saika. Jadi Cina ini sudah berhasil mengumpulkan mereka semua dalam rapat 3 hari dan akhirnya mencapai konsensus. Dan ini kan yang tidak yang belum yang tidak mungkin dilakukan oleh negara-negara lain. Jadi pada saat yang sama juga Turki kesal barangkali ya, di mana sejak krisis Gaza ini berdiri, Turki itu sudah bekerja keras untuk menjadi honest broker. Honest broker itu artinya penyambung hati yang mulia ya, dengan cara berdialog dengan pimpinan di Yordan, Syria, Mesir, Saudi Arabia, termasuk presiden otoritas Palestina yakni Mahmud Abbas. Bahkan Turki ini sangat berharap Mahmud Abbas ini berpidato di parlemen Turki tapi tak kunjung berhasil. Terus keberhasilan Cina ini membuat Turki kehilangan muka di dalam dan luar negeri. Terlebih lagi Erdogan telah dinilai oleh berbagai pihak sebagai condong kepada Hamas dan kritis pada Israel. Dan kemudian juga Turki ini sadar bahwa sebelumnya setahun lalu pada tanggal 11 November 2023 di Riyadh, dalam suatu resolution of the Joint Arab Islamic Extraordinary Summit on Israeli Aggression Against the Palestinian, Turki itu telah mendapatkan amanat khusus untuk bersama dengan negara kunci seperti Saudi Arabia, Palestina, Yordania, Mesir, Qatar, dan Indonesia untuk atas nama OIC mengupayakan segala daya upaya untuk demi tercapainya perdamaian di tanah Palestina. Dan Turki ini bekerja keras dan nggak berhasil juga gitu. Jadi kombinasi kecewa, kombinasi kaget ya, karena Turki adalah negara kekuatan regional di kawasan. Jadi malunya itu berlipat ganda. Jadi dalam hal inilah bisa dimengerti bahwa Turki ada kekhawatiran juga. Kedepannya tampaknya perdamaian dan keamanan di Timur Tengah itu aktornya bukan lagi Amerika Serikat dan Israel, tapi Cina dan Rusia. Jadi karena itu mumpung dunia ini masih cair, ya Turki langsung mengambil alih. Ya syukur-syukur akan mendapat koalisi baru di Timur Tengah ini. Ya. Pak Reza, tadi Pak Reza sudah menyinggung-nyinggung sedikit ya soal kalimat Erdogan ini sebenarnya mistranslation yang banyak diartikan seperti itu. Nah, kita kembali ke topik utama kita adalah soal Erdogan ini sendiri. Menurut analisis Pak Reza ya, kalimat yang bisa diartikan Turki mungkin akan mengirim tentara ke Israel itu seperti apa sih kalau dari pandangan analisis Pak Reza sendiri? Kemungkinan besar, ya Turki kan mengambil hikmah juga kan dari statementnya Pak Prabowo kan di Shangri-La Dialogue kan, pengiriman pasukan itu dalam wujudnya otoritas diberikan oleh Dewan Keamanan PBB. Mungkin itu yang dimaksud oleh Pak Erdogan, dan kemungkinan besar karena ini sudah jadi isu global ya, Turki akan mendekati Indonesia untuk berkoordinasi. Jadi Indonesia adalah wakil dari benua Asia, dan Turki adalah wakil dari Timur Tengah dan Afrika. Ini mungkin. Jadi sekarang semuanya sangat cair, semuanya saling mengambil peran, tapi Cina sudah duluan. Dan sangat sulit dilawan ini, kemampuan dia mengumpulkan semua aktor-aktor itu, dan mereka sudah bicara dari hati ke hati dan sudah tercapai konsensus. Konsensusnya itu nggak main-main, antara lain mereka semua saling setuju untuk mendukung resolusi-resolusi PBB yang sudah ada sebelumnya. Kemudian juga mereka menghendaki Israel itu meninggalkan wilayah jajahan mereka gitu ya. Terus mereka itu sudah membentuk suatu front nasional untuk menghadapi agresi Israel dan menghentikan genosida yang dilakukan oleh Israel tersebut. Terus mereka juga menolak Israel mengusir rakyat Palestina dari tanah air mereka, dan juga mendesak entitas Zionis untuk mengakhiri pendudukannya di jalur Gaza dan seluruh wilayah pendudukannya, dalam hal ini tepi barat Yerusalem dan jalur Gaza itu sendiri. Bahkan mereka
14 kelompok ini sudah merujuk untuk perjanjian rekonsiliasi nasional yang ditandatangani di Kairo pada tanggal 4 Mei 2001 dan deklarasi Aljazair ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2022. Jadi sudah detail sekali begitu kan. Jadi dalam hal ini saya pikir Turki kehilangan panggung dan untuk itu Turki ingin menggalang barangkali solidaritas dari negara-negara OIC yang lain. Iya. Ya Pak Reza, ini kan kalau kita cek lagi pernyataan Erdogan ya, kita quote-nya seperti ini, buka quote, kita harus sangat kuat agar Israel tak melakukan hal konyol ke Palestina. Sama seperti kita masuk Libya dan Karabakh, kita mungkin melakukan hal serupa kepada mereka. Tak ada alasan kita tak dapat melakukannya. Tutup quote. Itu kan pernyataan Erdogan yang disampaikan ya. Ini pernyataan ini apa bisa disebut sebagai ancaman resmi Turki kepada Israel? Atau memang ada sesuatu keinginan Erdogan untuk ya seperti Pak Reza bilang tadi untuk ya kita ingin mencoba mengambil alih ya dari yang Cina dan peran Rusia yang seperti yang sudah dibilang Pak Reza tadi sudah mulai lebih besar ketimbang Turki sendiri yang sebagai kekuatan yang ada di regional tersebut. Ini bisa dilihat sebagai ancaman atau tidak sih Pak Reza? Atau Pak Reza melihatnya seperti apa? Dalam teori itu ada dua ya. Pertama status quo, kedua revisiones ya, revision. Saya pikir Turki tidak berada pada kemampuan melakukan revision karena dia melihat bahwa keadaan di Timur Tengah ini sangat genting dan Israel itu belum mengeluarkan seluruh potensinya. Potensi nuklir belum dia keluarkan, kemudian targeted bombing atas wilayah-wilayah sekitar Palestina belum dia lakukan. Turki sadar itu. Maka yang dilakukan adalah status quo plus ya. Jadi dia menghargai keadaan sekarang. Dia menghargai misalnya upaya-upaya dari OIC, Organization of Islamic Conference, oleh Liga Arab, upaya PBB lewat Dewan Keamanan dan Majelis Umum. Dia hargai, tapi bagaimanapun dia tuh ingin berada di depan. Jadi status quo itu harus bergerak ke arah positif karena dia melihat banyak potensi. Potensi pertama adalah Amerika Serikat melemah. Amerika Serikat menghadapi pilpres dalam waktu dekat. Kemudian Amerika Serikat sudah kelabakan menghadapi Rusia di Ukraina. Kemudian Amerika Serikat bukan lagi penentu penyelesaian konflik Arab Israel karena karena ternyata Cina juga sudah berhasil mendamaikan lewat berbagai rencana pembangunan infrastruktur mendamaikan Iran dan Arab Saudi. Kemudian sekarang kan perang sudah berlarut-larut dari bulan tanggal 7 kan. Kelihatannya Israel sudah mulai fatigue ya. Fatigue itu lelah. Kemudian dia juga melihat bahwa Palestina juga lelah. Yang tinggal adalah giroh kan. Tapi giroh ini ternyata perlu dukungan emosional. Dan untuk itu Turki yang sekarang bisa diharapkan. Karena selama ini kan kalau dukungan senjata, oke lah datang dari Iran. Oke. Tapi kalau dukungan fisik, itu mungkin dari Turki. Ini yang mungkin Turki pikirkan secara geografis kan. Jadi pada saat yang sama, tentunya ini juga statement ini dikemukakan untuk membangkitkan semangat dalam negeri. Karena bagaimanapun Erdogan, walaupun dia sudah kuat, tapi dia bertahan kan. Jangan sampai terjadi operasi kontra intelijen dari luar yang menggoyang kepemimpinan dia. Nah, untuk itu dia tentunya harus menghidupkan tungku ini, ide-ide progresif untuk perdamaian itu harus datang dari Turki. Dan saya nggak yakin dia siap untuk berperang secara fisik dan Israel. Dan juga Israel juga tidak siap untuk berperang secara fisik saat ini. Sudah terkuras dia. Apalagi Israel sudah kredibilitas globalnya sudah sangat turun kan bersama Amerika Serikat. Kalau kita lihat headline dari majalah Times bulan April tahun ini kan, ini kalau berlanjut ya persis lah kalah jadi abu menang jadi arang. Iya. Pak Reza, ini menarik. Pak Reza tadi sempat menyebutkan bahwa ini pernyataan Erdogan ini bisa dibilang untuk membangkitkan semangat dalam negeri Turki sendiri. Nah ini Pak, pernyataan Erdogan ini kan akhirnya menjadi lebih panas di kancah global karena Kementerian Luar Negeri Turki menyamakan Israel sebagai Nazi dan Netanyahu sebagai Hitler seperti itu. Ini sebatas dukungan Kementerian Luar Negeri kepada pemimpin negaranya atau betul-betul
wujud dari pemerintah Turki secara internal itu telah solid dan bersiap untuk menyerang dalam tanda kutip, kalau yang seperti Pak Reza tadi bilang tidak dalam bentuk militer, untuk bersiap menyerang Israel daripada didahului diserang Israel seperti itu. Nah, kalau menurut analisis Pak Reza, ini seperti apa sih sebenarnya internal politik dalam negeri Turki ini, seperti apa kondisinya untuk melihat perang Israel-Palestina ini? Saya perhatikan Turki ini di bawah Erdogan ini sedang hebat-hebatnya ya. Ya. Presiden yang karismatis, mantan wali kota, kemudian dia ini secara pribadi kuat begitu. Secara pribadi kuat, dan di dalam negeri itu saya tidak melihat adanya oposisi untuk melawan dia. Kalaupun ada oposisi ya normal lah dalam sebuah negara ada oposisi, Ya. tapi oposisi tersebut tidak mampu membangun suatu kekuatan kolektif untuk menghadapi, untuk menjatuhkan Erdogan. Karena itu dapat dimengerti kalau Kementerian Luar Negerinya itu satu kata dan satu suara dengan Erdogan kan, keluar Ya. kata Nazi, keluar dari Hitler kan. Ya tentunya ini untuk ini kan levelnya masih perang urat saraf kan. Jadi kalau selama ini Israel selalu menuduh dia adalah korban Nazi dan dia adalah korban Hitler, maka sekarang ya dibuktikan di lapangan bahwa ternyata Anda lebih Nazi dan lebih Hitler dari pihak yang Anda katakan selama ini. Jadi intinya adalah kalau Israel ada berperan sebagai Nazi dan Hitler, maka Holocaust yang sekarang itu sedang dihadapi oleh masyarakat Palestina. Dan tentunya Erdogan juga kan sangat-sangat mendidih kan kalau melihat betapa banyak cerita-cerita negatif yang dihadapi oleh masyarakat Palestina di penjara kan. Misalnya pembunuhan sistematis, adanya perkosaan, kemudian ada yang disuntikan dengan cairan-cairan yang berbahaya, kemudian ada wanita yang dimandulkan, kemudian ada pria yang sengaja dibikin cacat begitu ya. Hal ini kan yang membuat darah Erdogan itu mendidih. Dan saya pikir ini memang tahapan baru ya sekarang ya. Dunia tidak pernah berpikir akan adanya suatu serangan darat ya. Tapi hal ini paling tidak mengingatkan dunia begitu. Kalau tidak hati-hati, itu suatu perang dunia ketiga itu bisa muncul dan apinya sudah ada sekarang. Dan pada saat yang sama dunia juga melihat bahwa ada ide-ide yang konstruktif datang dari Indonesia kan, di mana Pak Prabowo siap mengirimkan pasukan perdamaian internasional, peacekeeping operation kan. Di dunia melihat sekarang ada dua versi ini penyelesaian. Pertama adalah versi Pak Prabowo, perlunya mandat PBB yang jelas ya. Kemudian adalah versi dari Turki, dan dunia akan melihat bahwa ternyata versi Indonesia, visi Indonesia adalah lebih moderat dan tapi menuntut juga tanggung jawab dari semua pihak. Ya cuman kita ke depannya harus juga menghargai Turki dong yang berani begini kan. Dan untuk itu saya perhatikan ke depannya mungkin akan ada koalisi dalam pasukan perdamaian internasional, Indonesia mewakili Asia dan Turki mewakili Timur Tengah dan Afrika. Pak Reza, ini kan seperti yang Pak Reza bilang tadi, ini seperti ada perang urat saraf di antara Turki dan Israel ini. Cuma kemudian kan reaksi Israel sendiri setelah Erdogan dan Kementerian Luar Negeri Turki mengeluarkan pernyataan tersebut bisa dibilang tak kalah kerasnya gitu loh. Menteri Luar Negeri Israel Katz itu mengancam Erdogan akan bernasib sama seperti Saddam Hussein karena mengancam Israel. Dia bilang Erdogan ini akan bernasib tragis. Dari kacamata diplomatik, ini sekadar cywar atau sudah ada tanda-tanda menuju arah-arah konflik secara fisik, Pak Reza, nih, kalau melihatnya? Kalau saya sebagai analis, hanya bisa melihat dari konten analisis ya. Pertama, reaksi Israel itu sangat keras, itu wajar. Karena pemerintahan Israel sedang goyang sekarang. Karena Presiden Netanyahu itu sedang menghadapi oposisi yang besar ini. Pertama dari partai sendiri, kemudian dari berbagai asosiasi-asosiasi. Para veteran juga sudah mulai ribut, kemudian para orang tua dari para serdadu juga sudah mulai ribut. Kemudian juga Netanyahu sudah mulai berpikir, apakah Amerika Serikat akan tetap seia dan sekata dengan saya? Ini adalah momentum juga harus dijaga oleh Israel gitu. Itu yang pertama. Kedua juga ekonomi Israel lagi turun.
Misalnya pariwisata dia turun sampai 60%. Ini Ya. ini dahsyat ini. Kemudian yang ketiga adalah kalau Erdogan itu akan senasib dengan Saddam Hussein, tentunya kita harus melihat suatu cerita kan, suatu Ya. episode dalam sejarah di mana Saddam Hussein itu adalah seseorang yang kalau kita menggunakan standar Amerika Serikat itu adalah orang yang sangat biadab kan, Ya. sangat biadab, sangat tidak demokratis dan menghakimi rakyatnya sendiri kan. Tapi Ya. kalau kita melihat Saddam Hussein dari kalangan Irak, dia adalah seorang yang sangat demokratis, seorang yang sangat Ya. kebapaan, dan sangat menjunjung tinggi etika, moral, dan hukum kan. Dan kenyataannya Ya. sekarang kan ternyata sepeninggal Amerika Serikat dan juga Ya. sepeninggal Saddam Hussein, Irak makin kacau kan. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat dari statement ini bahwa kalau Erdogan akan senasib dengan Saddam Hussein, ini kan berarti Israel berusaha menghidupkan kelompok-kelompok yang anti Erdogan. Ya. Sehingga dengan demikian akan terjadi Arab Spring model baru di Turki, itu satu. Kemudian Saddam Hussein itu kan dijatuhkan karena opini dunia kan. Pertama sekali Amerika Serikat dan Inggris yang datanya itu salah itu. Baru kemudian Ya. mereka minta maaf tapi kerusakan sudah terjadi kan. Nah, Ya. jadi ini hendaknya mengingatkan pada Erdogan bahwa dia harus hati-hati dengan media massa internasional. Karena media massa internasional itu bisa mengubah seseorang menjadi musuh dunia dan seseorang menjadi kawan dunia. Dan Ya. semoga Erdogan juga sadar bahwa akan ada operasi intelijen, operasi senyap dari Israel untuk menggoyang kepemimpinan dia. Dan saya yakin saat ini Erdogan sedang melakukan berbagai restrukturisasi di lembaga intelijen dia. Dia akan melakukan pergeseran orang-orang di sektor kepolisian, pertahanan, dan keamanan. Dan dia sangat butuh sekarang orang yang berkualitas tapi syukur-syukur loyal pada Erdogan secara pribadi. Ya. Jadi levelnya saat ini masih pada perang urat syaraf, tapi Ya. masing-masing pihak tampaknya sedang mengasah pedang masing-masing, tapi entah Ya. kapan. Apakah pedang ini digunakan hanya untuk show of force, untuk uji nyali, atau untuk akan dipakai kita nggak tahu. Karena suatu serangan darat itu luar biasa, Pak. Ya. Tentunya Mesir juga belum tahu persis bagaimana kerjasama rahasia antara Israel dengan negara-negara di sekitar Mesir, Ya. di sekitar Turki. Kemungkinan juga Turki belum tahu skenario-skenario apa yang akan dilakukan oleh penduduk-penduduk asli di sekitar gurun di luar Palestina seandainya terjadi suatu eskalasi yang anggotanya bukan Israel. Itu kita tidak tahu itu. Ya. Jadi hal ini yang saya pikir resiko sangat besar kalau melakukan serangan, tapi tidak mustahil akan dilakukan. Yang akan dilakukan adalah suatu upaya-upaya, seperti upaya-upaya untuk mendukung kelompok-kelompok tertentu ataupun tidak mendukung kelompok-kelompok tertentu, dan Erdogan yakin sekali punya kemampuan itu. Ya. Pak Reza, ini kan sangat menarik ya hubungan antara Turki dan Israel dengan negara-negara lain yang ada di Timur Tengah ini. Selain perang urat saraf antara Erdogan, Kementerian Luar Negeri dengan Israel, kemudian Israel membalas dengan pernyataannya itu. Selain itu kan Israel bahkan mengeluarkan tuduhan yang tidak main-main yang menyatakan bahwa Turki mempersenjatai Hamas, musuh besar Israel yang sedang mereka perangi saat ini. Turki jelas membantah keras tuduhan Israel. Jadi bisa dibilang sudah banyak saywar antara Turki dan Israel ini saling tuduh, saling tuding dan saling tunjuk gitu ya. Seolah-olah mereka ini hubungannya sudah di pinggir jurang gitu. Mereka ingin berperang. Ini kan berbeda dengan aksi Israel dengan negara-negara lain yang ada di Timur Tengah. Contohnya Iran, beberapa waktu lalu Israel langsung membom rombongan pimpinan militer Iran kan di Damaskus, Suriah. Israel juga langsung membom basis Houthi di Yaman. Mereka bahkan langsung menyerang Hizbullah di Lebanon. Ini Pak Reza melihatnya, hitung-hitungan Israel ini seperti apa sih? Kenapa mereka tidak langsung menyerang seperti ke negara-negara lain kalau dengan Turki ini? Apakah karena memang Turki bagian dari NATO atau memang seperti apa gitu Pak? Memang ada kekhawatiran ya. Selama ini Turki masih anggota NATO. Di mana sebagai anggota NATO, Turki punya standar persenjataan yang tinggi, sama dengan negara-negara NATO yang lain. Walaupun hulu ledak dan daya ledaknya mungkin beda ya.
Tapi paling nggak Turki punya standar persenjataan NATO dan anggota-anggotanya terbiasa berlatih dengan NATO. Kemudian Ya. mereka memiliki sistem sinyal, sistem informasi, teknologi. Kalau dalam teori itu namanya command, control, computing, kemudian surveillance, reconnaissance, kemudian Ya. itu Turki punya begitu. Jadi kalaupun terjadi konflik dengan Israel itu akan lama. Hmm. Kemudian hubungan Turki dengan Israel itu kan turun naik. Ya. Di mana sebelumnya Israel meminta Turki menjalin hubungan diplomatik karena dengan demikian Turki bisa berada memiliki kemampuan untuk mendukung two state solution. Tapi ternyata kan Ya. enggak. Jadi kalau ada kejadian seperti ini biasanya itu hubungan diplomatik langsung putus. Ya. Hubungan diplomatik putus, kalaupun dipertahankan, ya masing-masing punya kedutaan, tapi dipimpin oleh pejabat yang levelnya junior. Nah, Ya. kita belum tahu perkembangannya kemana ya. Hmm. Tapi kemungkinan juga sikap keras dari Turki ini bermanfaat untuk mengetahui kekuatan-kekuatan mana di Timur Tengah yang punya nyali. Ya, Hmm. tentunya Turki sudah tahu persis. Iran punya nyali, punya tentara, punya teknologi, dan siap. Hmm. Nah, kemudian Turki kan belum yakin dengan Mesir. Turki Ya. juga belum yakin dengan Yordan. Hmm. Turki belum juga yakin dengan Suriah. Tapi paling Ya. tidak, statement Turki yang keras ini bisa menjadikan negara-negara tersebut melakukan negosiasi rahasia dengan Turki. Ya. Bahwa kalau ada titik tertentu di mana Turki merasa dirinya terancam, bahwa mereka negara-negara tertentu tadi akan Hmm. bergerak sesuai dengan prosedur yang disepakati bersama, begitu kan? Sekarang kita lihat kan Houthi sudah bergerak kan, kemudian juga Arab Saudi juga diam pada saat Israel melakukan Hmm. serangan ke Iran kan. Jadi Iya. hal ini yang Turki membutuhkan blueprint begitu. Iya. Anda itu semuanya ada di mana begitu. Jangan Hmm. semuanya hanya ngomong tapi di atas kertas Anda nggak dukung saya. Iya. Jadi saya melihat mungkin Turki akan secara pelan-pelan bernegosiasi dengan Mesir agar Iya. mereka bisa berada di sisi terluar dari perbatasan Mesir dengan Hmm. Palestina tersebut. Sehingga kalau sekarang pasukan Mesir selalu merasa terhalang untuk membuka Hmm. pagar atau membuka wilayahnya untuk pengungsi Palestina, maka tidak mustahil dengan adanya Turki sekarang, maka tekanan Mesir kepada Israel akan semakin kuat. Ini kan Iya. sesuatu hal eh, yang yang tidak mereka bukakan kepada publik ya. Iya. Tapi setidaknya kalau Erdogan seorang pimpinan tertinggi kalau sudah bicara dengan kata kunci yang sangat tegas, ya kemungkinan besar akan membuat negara-negara di Timur Tengah itu satu kubu deh. Dan tentunya bagi Iya. Israel ini masih nunggu-nunggu kapan Trump segera dilantik gitu. Iya. Karena Trump itu komitmennya jelas. Hmm. Tidak seperti Biden yang agak abu-abu begitu. Iya. Nah, jadi ya memang ada kesan Israel ini sedang memperpanjang perang dengan Hmm. harapan nanti Nakbah itu benar-benar dia lakukan pada hari di mana Trump menyampaikan pidatonya kan. Iya. Nakbah itu kan suatu kegiatan yang sangat memalukan lawan di mana tidak ada lagi tanda-tanda yang non-Jewish di situ kan. Iya. Nah, jadi ya ini serba tidak pasti, tapi dalam serba tidak pasti tersebut banyak skenario yang mungkin dijalankan. Dan Turki Hmm. melihat kalau selama ini Amerika Serikat menjadi datuk di Timur Tengah, ya ke depan datuknya adalah Cina dan Rusia. Iya. Dan kalau dia lihat lagi Israel sedang kewalahan, itu bagus karena dia sudah tahu Hmm. siapa yang dia bisa persenjatai dari 14 kelompok yang sedang diorganisir oleh Cina kan. Iya. Dan kita juga tidak tahu bagaimana Turki sedang mendekati Cina saat ini. Karena Hmm. tentunya Cina tidak berani dong terlibat secara langsung di situ. Cina hanya bisa bergerak secara politik kan, membuka Iya. jaringan infrastruktur, menggalang bantuan lewat mungkin ada Belt and Road Initiative versi Hmm. Timur Tengah, tapi Cina kalau untuk mendaratkan pasukan di situ dia nggak berani. Iya. Mungkin dia uh, bekerja sama dengan Indonesia untuk Iya. pasukan perdamaian lewat otoritas PBB tersebut. Iya.
Pak Reza, ini kan ada satu yang menarik ini ya. Meski dibela Erdogan dan Turki, ternyata Presiden Palestina Mahmud Abbas tak setuju Turki ikut ambil ini ya, ikut serta dalam menyerang Israel seperti negara-negara Timur Tengah yang lain. Mungkin Palestina khawatir dengan perang semakin besar atau malah menghancurkan Palestina sendiri? Atau Pak Reza melihat penolakan Presiden Palestina ini seperti apa, Pak? Apakah memang Turki akan tetap masuk Israel meski Palestina melarang, atau mungkin Turki justru merasa terancam dengan Israel, atau bagaimana ini, Pak, kalau melihatnya? Masyarakat Palestina kan sudah lelah kan. Sudah lelah secara ekonomi, sosial budaya, infrastruktur hancur kan. Itu yang kita lihat kan. Tapi yang kita tidak bisa ukur kan adalah giroh dari generasi muda Palestina kan. Untuk mempertahankan motherland, tanah kelahiran mereka itu dengan segenap jiwa dan raga ya. Itu masih ada begitu di tanah Palestina kan. Ya. Apakah Turki akan masuk ke situ sehingga mempersenjatai pihak-pihak yang terlibat perang dengan Israel? Ya, Turki perlu kemampuan intelijen seperti Cina. Ya. Mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang ada kan. Kalau Cina berhasil mengidentifikasi agar 14 grup itu satu suara menghadapi misalnya rekonsiliasi nasional yang ditandatangani di Kairo tahun 2011. Kemudian juga mereka berpikir bagaimana caranya menghidupkan resolusi-resolusi dari Majelis Umum PBB. Untuk itu kan tentunya di luar statement yang dibukukan kepada publik, tentunya ada statement-statement yang dirahasiakan, yang hanya Cina yang tahu dan aktor-aktor tersebut tahu kan. Dan kembali ke Turki, saya pikir terbuka ruang untuk kerjasama baru nih. Karena Turki bisa mewakili Organization of Islamic Conference, Turki bisa mewakili Liga Arab, Turki bisa mewakili negara-negara kelas menengah dunia. Karena negara-negara kelas menengah dunia seperti Turki, Meksiko, Iran, Korea, Indonesia itu dituntut punya kemampuan diplomatik ya. Dan mungkin Turki berpikir dia akan memimpin koalisi negara-negara kelas menengah tersebut. Dan untuk itu kan kalau dia bisa dapatkan dukungan, ya tentunya dia bisa bicara dengan Cina. Oke, Anda bergerak secara ekonomi, Anda bergerak secara infrastruktur, tapi kalau secara pertahanan keamanan, tolong jangan ganggu kami di Dewan Keamanan PBB. Kami akan melakukan suatu pendekatan sebelum PBB memberikan otoritas kepada negara manapun untuk pasukan perdamaian. Kami akan bersama Mesir membantu masyarakat Palestina secara sosial budaya dan juga secara pangan. Mungkin itu akan dilakukan oleh Turki. Karena Turki ngerti sekali, Israel itu kalau bergerak itu dia bisa menang dengan cepat ya, dengan cepat dan mematikan. Mohon kita ingat bagaimana pengalaman Israel di masa lalu, dikeroyok oleh negara-negara Arab, dia menang. Bahkan sampai sekarang dataran tinggi Golan pun dia kuasai. Kemudian pergerakan Israel dari tahun 48 sampai sekarang, betapa semakin kecilnya wilayah Palestina tersebut. Dan saya perhatikan dalam krisis Israel-Palestina sekarang, Israel belum menurunkan persenjataan yang tergolong state of the art. Kemudian juga pada saat yang sama Amerika Serikat terus secara diam-diam mengirimkan persenjataan kepada Israel. Dan tentunya Turki punya data itu begitu. Belum tentu dia berani mengajak Israel perang. Karena itu dapat dimengerti kalau statementnya seringkali disalahartikan oleh masyarakat dunia kan. Itu kata wartawati Turki. Jadi kemungkinan besar statement pimpinan kami itu janganlah ditafsirkan sebagai suatu operasi militer, tapi barangkali military involvement begitu. Itu kata siapa namanya itu Sinem Kosciuszko dalam wawancaranya tanggal 29 Juli kemarin. Baik, ini terakhir Pak Reza, kita bicara tentang peran Indonesia di konflik Israel-Palestina ini.
Pekan lalu kan yang seperti Pak Reza bilang tadi sudah Cina sukses menyatukan Hamas dan Fatah yang terbagi ke 14 faksi yang berseteru di Palestina. Nah, Indonesia kan sejauh ini masih pasif. Yang menarik lagi, meski tak punya hubungan diplomatik dengan Israel, itu Kemenlu menyatakan Indonesia sempat berencana masuk wilayah tersebut untuk membawa misi perdamaian, tapi jelas-jelas ditolak Israel karena kita tidak punya hubungan diplomatik. Nah, kemudian Kemenlu juga menegaskan Indonesia belum mempertimbangkan menjadi penengah perang Israel-Palestina. Nah, kalau begini seperti apa dong Pak Reza ini yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia dalam membantu Palestina? Apakah peran Indonesia harus ditingkatkan menjadi seperti Turki atau seperti apa gitu Pak? Ini memerlukan konsultasi yang menyeluruh ini dengan seluruh masyarakat Indonesia dan juga Parlemen Indonesia. Karena kalau sudah menyebut kata Israel itu tidak harum-harum amat di Indonesia kan. Mungkin di wilayah Indonesia bagian timur dia agak harum lah, ada bendera dia sering beredar, kemudian ada apalagi ada tugu-tugu dengan motif-motif Star of David itu ada. Saya pikir kita perlu hati-hati sekali ya. Misalnya kita perhatikan bahwa ada plus minus ya. Coba kita lihat dari aspek perdagangan. Aspek perdagangan karena tidak ada hubungan diplomatik, maka lewat pihak ketiga kan. Ya pihak ketiga ini negara calo kan. Negara calo ini punya keuntungan comparative advantage dan competitive advantage. Itu dia punya itu. Oke, negara calonya adalah sekitar kita. Kemudian kalau kerjasama teknologi, ya, kalau saya bicara dengan Profesor Israel, dia mengatakan Indonesia itu akan untung besar kalau punya hubungan diplomatik dengan Israel. Selain kehilangan negara calo, Anda akan kami bagikan state of the art teknologi kami. Jadi teknologi tinggi dia itu akan lari ke Indonesia itu katanya kan. Tapi pada saat yang sama kita juga harus akui kan, apalah artinya suatu kemenangan diplomatik dengan Israel kalau dalam negerinya nggak siap. Maka untuk itu saya pikir kalaupun kita berencana melakukan hubungan diplomatik sama Israel, itu harus ada buku putihnya dulu dari pihak pemerintah, kemudian dikonsultasikan dengan parlemen dan dimengerti oleh masyarakat umum. Karena tentunya umum kan berpikir kita ini kan pertama Undang-Undang Dasar pembukaan kita kan mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa kan. Itu bertentangan dengan konstitusi kita. Pada saat yang sama kita juga sadar bahwa kemerdekaan kita itu ada saham Palestina kan di sana. Di mana Mufti Masjidil Aqsa itu banyak melakukan dialog-dialog dengan pimpinan di Timur Tengah dengan sesama mufti. Dan hal ini kan yang memudahkan kakeknya Anies Baswedan itu mendapatkan dukungan dari Mesir dan juga dari negara-negara lain. Ya karena reputasi itu sudah dibangun oleh mufti dari Masjidil Aqsa ini kan. Tapi bagaimanapun juga ya, hubungan ini mungkin. Tapi syaratnya adalah pertama Israel itu benar-benar memberikan kemerdekaan pada Palestina. Jadi ini jadi masalah lagi gitu. Karena persyaratan sebuah negara kan adalah wilayah. Wilayah yang mana? Wilayah 67 atau wilayah yang sesudahnya. Kemudian persyaratan penduduk Palestina kan sedang kocar-kacir sekarang. Kemudian ketiga persyaratan dari hukum internasional adalah kemampuan memerintah. Keempat adalah kemampuan mendapatkan dukungan dari internasional. Dukungan dari internasional ada, kedubes Palestina di Indonesia ada, di negara-negara lain juga ada kan. Tapi penduduk Palestina yang mana begitu? Apakah mereka yang lahir di Palestina ataupun lahir di luar Palestina? Ini akan ada pekerjaan demografis yang luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah tentang hubungan sama Israel. Tentunya kita harus berpikir ya, harus ada tahapan-tahapan untuk itu. Ada roadmap, ada road plan. Jadi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Misalnya sebelum hubungan diplomatik terjadi, itu kan reputasi kedua negara harus baik. Israel harus membuktikan daya upayanya untuk membersihkan namanya di Indonesia. Jadi harus ada sosialisasi besar-besaran bahwa Palestina akan merdeka, two-state solution wujudnya apa? Nah itu.
Kemudian juga harus dibuka kantor dagang. Kantor dagang harus ada. Kantor dagang Israel di Indonesia, kantor dagang kita di Israel ada. Ini bergeraknya setengah diplomatik ini. Di mana nanti setengahnya dulu, setengah dari kantor tersebut isinya adalah diplomat, setengahnya lagi kaum profesional. Dan harus sama. Dia jangan minta yang enggak begitu. Kita juga jangan minta yang enggak, itu aja dulu. Dan kemudian secara bertahap dalam jangka pendek ini masyarakat bisa melihat bahwa sudah terjadi perubahan dalam Israel, di mana dia menjadi negara cinta damai. Kemudian juga Palestina juga sebagai negara yang bersahabat dengan seluruh dunia dan juga tidak memusuhi Israel. Dan secara pelan-pelan, mungkin setelah 5 tahunan, mungkin kita bisa membuka hubungan diplomatik, tapi levelnya bawah dulu dong. Mungkin levelnya itu paling tinggi, ya kanseler deh, tengah-tengah ini kanseler. Jangan langsung berpikir ambassador. Nah, karena bagaimanapun, kalau berhubungan dengan Israel, itu tidak ada jaminan bahwa di mana perjanjian awal itu akan terwujud. Istilahnya itu precondition. Precondition. Dalam hubungan dengan Israel, itu yang sudah tobat itu adalah Turki. Di mana seringkali dia mendapat janji yang manis dari Israel, ternyata meleset lagi. Akibatnya hubungan bilateral Turki sama Israel itu hidup mati. Dan sekarang kecenderungannya dari hidup menjadi istilahnya itu ya antara hidup dan mati gitu kan. Bahasa Inggrisnya itu state of moribund gitu. Jadi dalam kondisi seperti ini ya kita juga belajar dong dari praktek-praktek terbaik dari dunia. Jadi kalau membuka hubungan diplomatik dengan Israel, itu rujukannya bukanlah Amerika Serikat, bukanlah Uni Eropa, tapi negara-negara Timur Tengah. Harapan saya kepada para pemimpin nasional, ya janganlah buru-buru, bikinlah studi dulu, sehingga kita bisa tahu indikatornya kapan bisa maju terus dan kapan kita stop dalam berhubungan diplomatik dengan Israel. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Teguh Reza Shah, pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran sudah bergabung dengan kita dan sudah berbicara banyak ya Pak dengan soal tentang seperti apa sih sebenarnya ini Turki ancam Israel ini. Ya, sampai di sini dulu Newsmaker pekan ini, kita akan ketemu lagi di pekan depan di waktu yang sama dengan narasumber menarik lainnya. Sampai ketemu lagi, terima kasih.